serta seluruh panitia dan peserta dari pengurus UKM Masjid Kota Depok yang telah hadir meramaikan acara ini. Jadi nanti di mitigasi bencana ini tentunya nanti akan dijelaskan mulai dari tipe bencana, cara penanganannya, praktisnya seperti apa, dan bagaimana kita menanggulangi. Memfungsikan masjid itu seperti zaman Nabi dulu, ya. Tidak hanya untuk sholat atau ibadah ritual saja, tapi ada unsur-unsur ibadah sosial. Catatan bencana yang terjadi itu kebanyakan bencana-bencana yang terjadi adalah bencana yang berkaitan dengan musim hujan, longsor, dan juga banjir. Itu catatan yang ada di BNPB sejak data yang saya inginkan. Maka untuk hadirin yang tadi sudah menyiapkan pertanyaan terkait bagaimana manusia dalam menghadapi bencana atau dalam menghadapi bencana. Ini adalah kejadian bencana. Ini event yang kejadian. Setelah kejadian, maka harus dikeluarkan biaya untuk tanggap darurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat-Nya kita dapat berkumpul dengan keadaan yang sehat dan tanpa suatu halangan apapun. Salawat beserta salam adalah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita dari alam gelap menuju alam yang terang, yaitu terima kasih semuanya atas partisipasinya dan marilah kita mulai membaca tilawah yang akan disampaikan oleh saudara Sahrul Sania dari mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Pada saudara Sahrul Sania, silakan. Wa
Pusat pembina umat, gerakan persatuan bangsa, masjid kokoh menjaga. DNI, wadah perjuangan kita, masjid berdaya, masyarakat sejahtera, senantiasa mohon ridhonya. Dewan Masjid Indonesia, pengabdian membina sebagai bakti pada bangsa. Siapkan umat berkeyakinan dan teruji, masyarakat damai bertakwa, tangguh genggam amanah. Jadikan masjid pusat pembina umat, eratkan persatuan bangsa, masjid kokoh menjaga. DNI, wadah perjuangan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la ilaha illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Akal Universitas Indonesia, Bapak Profesor Heri Juhana, PhD. Yang terhormat kepada Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Depok, Bapak Eko Waludi MSI. Yang terhormat kepada Bapak Watul Usko MT dan Bapak Dr. Trianto Lambang selaku pembicara dan dosen akademis dari Universitas Indonesia, serta seluruh panitia dan peserta dari pengurus UKM Masjid Kota Depok yang telah hadir meramaikan acara ini. Yang pertama-tama terima kasih kepada Bapak Dekan yang telah hadir, yang berkenan hadir dengan sambutan. Kemudian terima kasih juga kepada DMI selaku mitra dari program kepedulian masyarakat Universitas Indonesia, serta semua pihak yang telah membantu menyukseskan dan hadir dalam acara program edukasi bencana di kawasan Masjid Kota Depok, Jawa Barat. Kami selaku panitia mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam acara ini dan masih banyak yang perlu dievaluasi. Mungkin itu saja dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Saudara Ketua Muhammad. Selanjutnya mari kita sambut dengan hangat seorang tokoh pimpinan pendidikan yang telah berkontribusi dalam kemajuan ilmu pengetahuan, yaitu Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Indonesia. Dipersilakan kepada Profesor Heri Juhana, PhD. Maju ke depan. Terima kasih tentunya kepada BMI, kemudian juga pada panitia pelaksana, kemudian juga para panitia. Nanti kita sangat senang hati bisa memberikan pelayanan. Ya, jadi nanti di mitigasi bencana ini tentunya nanti akan dijelaskan mulai dari tipe bencana, cara penanganannya, praktisnya seperti apa, dan bagaimana kita menanggulangi. Gitu. Nah tentunya kegiatan ini sebenarnya Bapak Ibu bukan hanya di Depok gitu ya, kita juga ada di beberapa tempat ya, misalnya di Sumedang, ada beberapa di Sukabumi gitu ya, kemudian juga ada di yang dekat-dekat di Jawa Barat gitu ya. Intinya kita coba mengamalkan pengetahuan kita gitu ya, secara ilmiah seperti apa sih gitu ya. Nah ini sangat penting karena jangan sampai kita seperti mercusuar di atas gitu ya. Jadi menara gading nah ini ya, lebih baik jadi menara air Pak ya, baik kok ya yang mencong gitu ya, nah itu gitu ya. Jadi ya itu kan lebih baik kalau kita amalkan ya Bapak Ibu yang lebih tahu gitu ya. Oke, akhir kata dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung atau salah dari saya, mungkin dari kepanitiaan, dari Imawi ke Bapak Ibu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendengarkan sambutan dari seorang tokoh yang memiliki peran krusial dalam pengembangan masjid dan kegiatan keagamaan di kawasan Kota Depok. Kepada Ketua Dewan Masjid Indonesia di Kota Depok, Bapak Eko Waludi MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wasahbihi wa yang saya hormati Pak Dekan Profesor Heri Juhana yang baru setahun menjabat Dekan. Kalau saya baru setahun jadi ketua BMI baru setahun, lebih lama Pak Dekan gitu ya. Kalau Pak Dekan tadi ada 17 fakultas, kita ada 17 program ya.
DMI. Sama-sama 17, kayaknya angka 17 angka keramat ya, kita memberikan tanggal 17 juga. Jadi yang saya hormati juga Pak Dr. Evan bagian bersama yang menginisiasi kegiatan ini, juga Pak Dr. Akut sebagai narasumber ini di kampus luar biasa sekali. Pak Dr. Akut ini sering membantu kampus dan dia juga sebagai kepala SDG Pak ya. Jadi memang luar biasa sekali dan alhamdulillah kita bersyukur sekali punya narasumber yang sangat luar biasa. Juga ada Pak Purwanto Musto ya, ini ahli kebencanaan kita, karena memang saat ini kita membutuhkan hal seperti itu. Tapi sebelumnya saya juga ingin menyapa dari DMI ada Dewan Pakar Pak Haji Andri ya, terima kasih. Ini Dewan Pakar kita tapi selalu support gitu ya, sesuai keahliannya dia di kehormatan, kami memang dulu bekas orang media gitu ya. Jadi kita istilahnya kolaborasi gitu ya, siapapun yang punya keahlian di DMI diwadahi gitu ya, untuk bisa memberi beramal gitu seperti Pak. Kemudian ada juga Ustaz Sutrisno, sekretaris kita DMI. Kemudian ada juga kita ada beberapa kecamatan, ketua DMI kecamatan, ada Pak Haji Ahmad dari Cimanggis. Pak Haji Ahmad, terima kasih sudah hadir, sehat selalu Pak Haji ya. Ada juga Pak Haji Marsudi, ketua DMI kecamatan Beji. Terus saya lihat tadi ada Ustaz Abu Sukerman juga ya. Ada juga dari Masjid Harjamukti, ada juga, minta maaf tidak bisa menyebutkan satu-satu ya. Ini kita keluarga, jadi mungkin karena udah keluarga dan lupa menyebutkan gitu ya, karena sering dekat itu udah biasa. Jadi hari ini kita senang sekali, seperti tadi lagu DMI itu kan kita pengen menjadi pusat pembinaan umat gitu ya. Kita ingin memfungsikan masjid itu seperti zaman Nabi dulu gitu ya. Tidak hanya untuk sholat atau ibadah ritual saja, tapi ada unsur-unsur ibadah sosial. Jadi kalau kemarin bapak-bapak hari Rabu gitu ya, saya lihat jamaah pada sholat istisqa gitu ya, minta hujan gitu ya. Tapi setelah hujan itu bapak mau ngapain juga ya? Jangan sampai setelah diberi hujan, diberi air, bapak tidak bisa menyimpannya. Makanya tadi kalau Pak Dodo baru menjanjikan ada Pekmas, kita nanti minta UI itu ya, bagaimana cara mengelola air yang baik gitu ya. Jadi terus selamat datang juga Pak Haji Amin ya, dari Ketua DMI Kecamatan Pancarmas, Pak Amin, selamat datang Pak Amin. Minta maaf tadi nggak lihat jam seperti itu. Jadi hal-hal seperti tadi bahwa kita dekat dengan kampus UI gitu ya di Depok ya, tapi kita merasa belum dekat gitu ya. Padahal tadi dari Pak Dekan sudah menyampaikan banyak hal yang bisa kita kolaborasikan sebenarnya. Jadi kalau tadi bapak-bapak hari Rebo sholat istiqo terus kasih hujan, kita pengennya itu juga air itu akan ada terus gitu ya. Apalagi air buat muslim, buat umat Islam itu hal yang penting Pak ya. Tanpa air kita akan susah untuk wudhu ya. Tetapi karena pengelolaan yang tidak baik, kadang kita menjadi kekeringan lama, terus air yang diberikan air hujan tidak bisa tersimpan dengan baik. Mungkin nanti biar kampus UI yang memikirkan, ya kita tinggal minta tolong gimana caranya gitu ya. Tadi Pak Dekan udah Pengmas katanya ya, kita amanah perguruan tinggi ada Pengmasnya ya. Kita juga nanti bisa berbanyak hal gitu ya. Jadi seperti di kampus tadi mungkin pengelolaan sampah gitu ya. Sebenarnya bapak-bapak dan ibu bisa juga kalau masjidnya luas dan memungkinkan gitu ya, kita bisa mengelola sampah dan ada nilai ekonominya sebenarnya. Dan ini kalau memang nanti bapak-bapak ingin belajar, tadi seperti Pak dengan janjikan bisa datang ke kampus. Jadi ada beberapa organisasi kemasyarakatan itu sudah datang ke kampus belajar cara mengelola sampah. Sampah menjadi pupuk, menjadi energi, sehingga dia bisa menggerakkan diesel di situ. Ada kompos, ada solar, ada banyak hal gitu ya dari sampah yang selama ini kita musuhi sebenarnya. Silahkan nanti lewat ini bisa atau mungkin langsung ke Pak Irfan ya untuk bisa bersama dengan kampus. Mungkin dari situ, dari sekian saya sambutan dari saya. Mungkin nanti ada hal lain bisa kita diskusikan gitu ya. Kita ingin bahwa di Kota Depok juga benar-benar ada manfaatnya.
Kita ingin mendukung masjid-masjid difungsikan seperti pada zaman Nabi dulu. Saya kalau masjid itu udah bagus gitu ya, cuma untuk sholat dan tidak untuk melakukan kegiatan yang lainnya yang ternyata kita bisa bermanfaat banyak bagi umat sekitarnya. Mungkin sambutan dari saya itu, kalau ada salah minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk saudara sekalian, perkenalkan saya Kata Pandi dari Matematika Universitas Indonesia. Pada sesi kali ini kita masuk pada sesi pemaparan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Purwakul MT. Bapak Purwakul MT, beliau merupakan lulusan dari S1 Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung. Kemudian juga beliau melanjutkan studi S2-nya sama di Teknik Geologi Institut Pertanian dan Institut Teknologi Bandung. Kemudian juga beliau masih melanjutkan jenjang S3-nya di bidang ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Institut Pertanian Bogor. Kemudian juga beliau aktif dalam pendidikan non formal sebagai awareness training ISO di Integrated Assessment Service. Beliau juga aktif sebagai environment science training dan konsultan sebagai metode dan teknik penyusunan dokumen. Kemudian beliau juga ahli dalam bidang konsultan Olimpiade Sains dan sekarang menjadi dosen di Departemen Geoscience Universitas Indonesia. Kemudian juga beliau sangat aktif dalam publikasi ilmiah. Di antaranya adalah beberapa publikasi ilmiah terkait dengan pengelolaan bencana. Dan juga beliau sangat aktif dalam organisasi, di antaranya adalah Ikatan Ahli Geologi Indonesia sebagai anggota, kemudian Masyarakat Geologi Teknik Indonesia, dan beliau sebagai pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mutaqimin Bogor. Pada sesi kali ini, mari kita berikan sambutan hangat kepada Bapak Wakil Lusko MT yang akan menyampaikan materi tentang bencana alam dan manusia. Untuk itu, mari kepada Bapak Wakil Lusko, waktu dan tempat kami bersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eksplosif. Nah ini pun sebenarnya bisa kita pelajari, kayak misalnya gunung Merapi yang sangat sering meletus, setiap bahkan jadwal itu sudah mengetahui setiap 5 tahun sekali kemudian meletus. Nah itu karena kita tahu jadwal meletusnya dan kita tahu akan kemana ya penggunaan materi yang misalnya kita bisa buat semacam zona amannya ini sekian kilometer dan bisa letusan gunung apinya. Nah, jadi pemerintah pun bisa bikin batas, bisa bikin di sini tidak boleh bangunan atau kalau bangunan mungkin cuma gedung-gedung saja. Ya, tidak boleh ada rumah permanen, tidak boleh ada aktivitas ekonomi yang berbeda. Nah kita bisa belajar dengan pengetahuan yang kita miliki. Kemudian ada badai gelombang dan ini biasanya terjadi badai yang gelombang yang oleh angin yang sangat kuat.
habis ya lahan pantai ini. Nah ini biasanya kalau di Indonesia BMKG itu sering memberikan informasi update kondisi tinggi gelombang, jadi bisa dipakai buat masyarakat yang ada di pantai atau masyarakat yang hidup sebagai nelayan. Kemudian ini ada potensialisasi pantai juga di pengintisan pantai ya, pengintisan pantai oleh hubungan gelombang laut yang terus ada di pantai. Ini pun bisa menjadi bencana karena ya awalnya misalnya habis pantai ini sendiri, tapi karena dikikis terus lama-lama bahkan bisa sampai ke bangunan-bangunan. Misalnya kalau ada jalan bisa sampai di jalan, bisa sampai ke bawah. Kemudian pencemaran laut, nah ini juga potensi bencana juga ya, karena sumbernya dari bahan-bahan atau limbah, sampah-sampah yang dibuang ke dalam laut yang berasal dari kegiatan manusia. Yang mana ini bisa langsung, ya bisa secara langsung, bisa juga secara tidak langsung berdampak membahayakan kehidupan makhluk hidup, ya kemudian sumber daya yang ada di laut serta kesehatan manusia. Kalau di Indonesia itu kita termasuk presiden di Sulawesi di Kabupaten Minahasa ya, ada namanya Teluk Buya. Di Teluk Buya itu ada jadi tempat pembuangan limbah hasil tambang. Kalau orang tambang emas itu biasanya salah satu limbahnya itu adalah limbah merkuri atau aksa. Nah itu kemudian masuk ke Teluk Buya, kemudian ya ikannya tercemar di situ. Kemudian masyarakat yang makan ikan itu tiba-tiba muncul penyakit aneh-aneh. Nah ini penyakit ini mirip dengan yang ada di Jepang tahun 60-an, penyakit Minamata, karena terjadinya di Teluk Minamata. Itu jadi kalau saya lihat ada Minamata. Kalau sungai pasti nantinya kalau dia itu pasti akan sampai kita. Jadi ini kadang-kadang alam yang sebenarnya harus dilakukan dan kita sebagai manusia punya tugas untuk menangani. Kita sudah berbagai akal pikiran supaya memahami kadang-kadang dari alam yang sebenarnya. Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa menambah pemahaman kita dan membuat kita jadi akan berusaha dan masih menjadi pusat perubahan. Mungkin demikian dari saya. Maaf kalau ada yang berkenan. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan pada Pak Muhammad Soeimne. Dan dari tadi kita telah sampaikan bagaimana apa itu bencana alam, jenis-jenis bencana alam, kemudian disampaikan pula dampak dan faktor dari bencana alam. Kemudian tadi sudah dicontohkan bagaimana beberapa kasus bencana alam di Kota Depok, serta di akhir sempat dibahas tentang apa yang harus kita lakukan ketika terjadi bencana alam. Baik, untuk sesi selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya, di mana nantinya 3 orang penanya tersebut akan mendapatkan hadiah di akhir acara. Untuk itu bagi para hadirin yang ingin bertanya dipersilakan. Yang kami butuhkan sebagai Ketua DPD Kecamatan Sukamajaya dan para Ketua DKM itu praktek praktis dalam penanggulangan bencana alam. Itu secara prakteknya itu di situ Bapak tidak bahas bagaimana cara penanggulangannya. Masyarakat ini kan banyak yang masih awam juga, Pak. Iya. Tahulah yang jangan terlalu besar, kalau bisa mungkin ya pemadam kebakaran atau yang kalau itu di sekitar perumahan, misalnya rumah atau kontrakan-kontrakan yang tidak ada kejadian kebakaran. Nah, penanggulangan itu bagaimana jadi? Ini saya ingin menyampaikan, apakah di dalam mitigasi bencana ini ada semacam relasi koordinasi dengan BNPT apa tidak? Ini yang pertama. Jadi sebenarnya kalau kaitannya dengan bencana alam, bencana alam itu pasti skalanya itu bukan cuma satu konteks, biasanya itu luasannya besar. Maka pasti kita sebagai DKM, mungkin Bapak sebagai DKM itu perannya itu cuma di kewajibannya sebenarnya cuma sampai di sumber informasi masyarakat. Bagaimana menyiapkan supaya masyarakat itu siap terhadap bencana. Nah, untuk langkah-langkah teknisnya itu sebenarnya tanggung jawabnya kalau
sampaikan juga, kita bicara juga kepada pemerintah supaya lebih siap atau disiapkan terhadap adanya potensi bencana. Jadi jangan sampai tidak ada rencana-rencana yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, tapi sebenarnya kita pribadi ya secara kolektif di masing-masing mungkin ya kita bisa melakukan langkah-langkah efektif untuk mencegah terjadinya korban akibat bencana. Misalnya kalau sudah mulai masuk musim hujan misalnya ya diperhatikan kalau pohon-pohon yang berpotensi untuk jatuh, potensi untuk tumbang atau ada yang jatuh. Jadi lebih kepada hal-hal yang memang ada di jangkauan masjid. Tapi kalau yang memang skalanya sekelurahan atau sekecamatan itu sebenarnya tanggung jawabnya pemerintah. Nah, itu mungkin jawaban saya. Mungkin nanti Pak Ako bisa memberikan lebih banyak masyarakat. Kemudian terkait dengan pendugaan bencana. Bagaimana kita menduga bencana? Jadi beberapa bencana di Indonesia ini ada yang sudah bisa diprediksi atau ada yang sudah bisa ada sistem peringatan dininya. Contohnya misalnya seperti angin ribut itu sebenarnya sudah ada di BMKG. Ya, sudah ada di BMKG terkait dengan pergerakan angin itu sudah ada. Dan kita bisa akses sebenarnya secara publik kepada langsung kepada situsnya BMKG di website-nya. Dan contoh lainnya misalnya gunung api juga ya. Gunung api itu sistem pemantauannya sudah sangat bagus. Jadi kita bisa tahu gunung api mana yang statusnya sudah naik dan sudah harus untuk dijauhi. Contohnya misalnya kalau di Jogja itu gunung api itu sudah sampai ke siaga yang puncak dekat dengan puncak. Nah, namun ada juga bencana yang belum bisa ada peringatan dininya di Indonesia. Contohnya beberapa ini, yaitu teknologinya belum sampai. Teknologinya belum sampai untuk menduga kapan akan terjadi, di mana akan terjadi gempa itu kita belum bisa. Nah, makanya kalau untuk bencana yang tipe seperti ini, maka yang kita lakukan adalah siap siaga dengan membangun bangunan yang ditahan terhadap gempa. Ya mungkin nyambung dengan pertanyaan yang terakhir tadi. Jadi sebenarnya sudah ada aturan untuk membangun bangunan itu. Ketika membangun bangunan itu kan ada IMB ya harusnya. Nah IMB itu harusnya dia disertakan juga dengan kelayakan struktur bangunan. Di tiap daerah itu ada standarnya. Jadi kalau kita misalnya di BPOD tidak terlalu dekat dengan patahan aktif, maka mungkin struktur bangunannya masih diizinkan yang mungkin tidak terlalu kuat. Tapi kalau posisinya dekat dengan patahan aktif, misalnya Sukabumi itu standarnya mungkin harus lebih. Nah ini ada di dinas ya, dinas pertanahan kalau tidak salah di Tata Ruang itu mengetahui tentang. Jadi sebenarnya ada aturan, cuma kadang-kadang tidak semuanya benar. Ini yang mungkin perlu diedukasi juga ya. Sehingga diingatkan supaya jangan sampai membangun bangunan yang rawan terhadap runtuhan. Kemudian tadi terkait dengan kebakaran dan lain-lain. Kenapa tadi saya banyak menyampaikan bencana yang terjadinya di misalnya karena dari catatan bencana yang ada di Depok itu kebanyakan bencana-bencana yang terjadi adalah bencana yang berkaitan dengan musim hujan, longsor, dan juga banjir. Itu catatan yang ada di BNPB sejak data yang saya lakukan dan itu sampai 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kami sampaikan kepada hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Ahmad Sani, mahasiswa Geografi UI. Pada sesi kali ini kita akan masuk pada sesi materi yang kedua dengan tema meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
Materi ini akan disampaikan oleh Dr. Theodor Robert MA. Kita silakan. Baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahan yang saya sudah siapkan, tapi nanti mungkin kalau kita diskusi saya akan berbagi pengalaman saya. Bahwa di Indonesia itu memang negara yang hidup dengan alam bencana yang besar. Jadi kita ini sebagai manusia yang hidup di Indonesia, kita tidak bisa lepas dari urusan-urusan terkait bahaya dan bencana. Yang paling banyak adalah ada dua. Satu yang geologi, yang kedua adalah hidrometeorologi. Kalau yang bahaya itu apa namanya? Geologi tadi sudah dijelaskan apa saja. Kemudian hidrometeorologi sudah dijelaskan apa saja. Kita di Indonesia sudah ada di daerah yang memang secara alaminya ada di daerah bencana geologi. Kita bisa lihat ada yang disebut sebagai ring of fire. Perlu diketahui bahwa kalau secara jumlah air di dunia itu tidak berkurang, yang ada adalah kualitasnya dan juga distribusinya yang berbeda. Artinya kalau kita sekarang mengalami kering di tempat lain di bagian dunia itu biasanya kebanyakan air, jadi banjir di mana-mana. Termasuk kalau kita yang level nasional di Depok sekarang kering, Jawa kering kebanyakan, tapi ada di Aceh banjir. Nah itulah fenomenanya. Kenapa? Karena alam itu saling mencari ini keseimbangan baru. Sementara bencana itu disaster. Disaster ada kalau bahayanya muncul. Dari saya sekian ini, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa diterima penjelasan saya dan mohon pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab terbuka untuk 5 pertanyaan pertama dan nanti akan diberikan hadiah dari panitia untuk pertanyaan. Silakan. Bisa nggak kita nanti dari UI dengan menerbitkan sebuah buku yang isinya nanti ada panduan-panduan bagaimana ketika masyarakat atau ketika umat berlindung di luar masjid, ada apa tertibnya, ada aturannya. Kalau dari buku tadi ada beberapa hal yang bisa diambil. Mungkin kalau tadi Bapak perlu peraturan yang bisa diterapkan pada saat terjadi darurat. Dan tentunya pada saat darurat itu tidak semuanya tahu tentang tata cara mandi dalam masjid. Apakah di dalam itu tertera seperti SOP-nya? Itu setahu saya memang tidak seperti apa yang ada. Dan bisa dibangun tadi yang saya katakan, masjid bisa membangun sendiri sesuai dengan budaya yang ada di masyarakat di sekitarnya. Jadi mungkin kalau memang Bapak mau mengajak FIBA untuk menuliskan buku tentang mengatasi tanggap darurat di Kota Depok, itu mungkin bisa juga. Silakan nanti kalau misalnya bisa lewat dari Pak Redi, makanya dengan ini kan kita juga ingin kerjasama gitu ya, mungkin karena juga dengan organisasi wanita ya Pak ya, dengan mereka belajar tentang sampah itu enggak tentunya. Jadi artinya kita insentif gitu ya. Nah tentunya inisiatif itu juga perlu didukung oleh artinya ya kalau kita sih akademik kan hanya belajar teori seperti ini, prakteknya mungkin berbeda. Jadi ya perlu kita luruskan atau ini masalah seperti apa. Ya, kita kan karena belajar teori gitu ya, kemudian juga ada beberapa kasus-kasus. Nah nanti kasus-kasusnya yang kita coba jadi bahan untuk demikian mungkin itu dari saya. Tadi ya. Terima kasih kepada
Iya. Itu isinya ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.